Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Padepokan Gus Muwafiq. Terima kasih Pak Kiai, dan pada hari ini juga kita dihadiri Pak Kiai Alvin yang kami waktu itu sempat bertemu di Gresik. Lalu kemudian secara online ada Kang Gingin dan juga Kang Ayung. Nah, izin menyampaikan sedikit apa itu Pandi supaya lalu kemudian bisa masuk ke dalam konteks. Jadi Pandi itu singkatan dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Jadi kalau ibu bapak sekalian yang saat ini menyaksikan dari seantero Nusantara atau seantero dunia mengakses .id, maka tugas kami untuk lalu kemudian memastikan bahwa situs web yang ibu bapak akses itu bisa lalu kemudian terakses, tertampil di internet dan seterusnya. Jadi bisa minta tolong slide-nya. Jadi Pandi sudah berdiri sejak tahun 2006 yang didirikan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan komunitas internet. Lalu kemudian di slide berikutnya tugas kami adalah menjadikan domain.id itu menjadi tuan rumah baik di tingkat nasional, dan kita juga punya misi untuk lalu kemudian menjadikan domain.id juara di ASEAN. Jadi itu misi utama kami terkait dengan yang namanya domain.id. Lanjut slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat tidak hanya anything.id, buat rekan-rekan dari pesantren bisa punya ponpes.id, untuk sekolah kita punya sjh.id dan seterusnya. Buat teman-teman TNI ada mil.id dan seterusnya. Lanjut. Nah, jadi selama ini alhamdulillah kita sudah mengurusi .id dengan baik dan semoga terus akan baik. Dan ICANN selaku pengelola internet dunia itu punya program yang namanya IDN, Internationalized Domain Name. Sehingga lalu kemudian tidak hanya menggunakan aksara Latin di belakangnya .id, tetapi juga bisa menggunakan aksara-aksara lainnya yang non-Latin, di mana ini sangat dibutuhkan oleh penduduk yang tidak menggunakan aksara Latin dalam bahasa sehari-harinya seperti di Jepang, Korea, Cina, dan seterusnya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Kang Dias bahwa negara kita ini punya kekayaan budaya yang luar biasa. Kita punya 718 bahasa, diantaranya 30 lebih memiliki aksara. Dan dalam beberapa waktu yang lalu pada saat Kongres Aksara Jawa juga disebutkan oleh Kanjeng Noto bahwa kita harus bersyukur bahwa kita itu punya aksara, karena itu menunjukkan kekayaan budaya yang luar biasa. Nah, jadi ini adalah sebuah peluang untuk kita lalu kemudian bisa menghadirkan aksara-aksara di negeri kita, sehingga lalu kemudian ketika ibu bapak mengetikkan nama domain atau mengakses website yang kemudian misalkan tidak menggunakan aksara Latin, misalkan taruhlah menggunakan aksara Jawa atau aksara Pegon, itu lalu kemudian di belakangnya adalah menggunakan aksara masing-masing. Lanjut. Jadi kalau kita lihat contoh misalkan di negara India yang mereka mengakui 22 bahasa di negaranya sebagai bahasa resmi, itu mereka sudah memiliki program ini, sehingga lalu kemudian mereka bisa memiliki dot lalu di belakangnya itu sesuai dengan aksara masing-masing. Lanjut. Nah, kalau kita lihat negara tetangga kita, Malaysia, itu selain punya .my, mereka itu juga punya .malaysia tapi tertulis dalam Arabik Jawi. Jadi mereka sudah mengurus ini ke ICANN, pengelola internet dunia, sehingga lalu kemudian mereka bisa punya situs web tertulis dengan aksara Jawi, dan lalu kemudian diaksesnya pun juga tidak ada aksara Latinnya. Jadi ibu bapak bisa lalu kemudian menggunakan nama alamat websitenya, dotnya itu adalah tertulis .malaysia dalam Arabik Jawi. Nah, mengenaskannya, lanjut, Indonesia sampai saat ini pun dengan kekayaan budaya kita yang luar biasa, itu belum punya yang namanya IDN. Mungkin ini memerlukan kesabaran revolusioner kalau saya boleh mengutip pepatahnya Gus Muwafiq gitu kan. Jadi untuk lalu kemudian kita sama-sama menempuh perjalanan panjang ini. Lanjut, kenapa saya katakan panjang? Karena prosesnya juga tidak mudah. Kita juga harus memastikan bahwa aksara Pegon itu memang digunakan
sehari-hari untuk berkomunikasi di kalangan komunitas pengguna aksara tersebut. Jadi kami sudah mengurus sebenarnya aksara Jawa ini ke ICANN dan lalu kemudian ternyata ditolak oleh ICANN. Yang lalu kemudian ICANN menyindir kita itu menggunakan aksara Jawa itu cuman untuk pendidikan, cuman untuk seremonial pernikahan atau taruhlah tanda-tanda di jalan dan di gedung dan sebagainya. Tapi dalam berkomunikasi sehari-hari kan kita nulisnya pakai ABCDE, pakai Latin. Ya opo kabari YOK itu. Jadi bukan lalu kemudian menggunakan aksara Jawa. Itu yang lalu kemudian dikritik oleh mereka. Sehingga kita perlu meningkatkan status aksara Jawa di Unicode yang tadinya saat ini masih limited untuk lalu kemudian recommended. Nah nanti mari kita lihat kalau lalu kemudian kita punya cita-cita bersama seperti tadi Kang Dias menyatakan bahwa aksara Pegon ini adalah aksara Nusantara. Yang kalau kita mau teliti lebih dalam, Ibu Bapak akan takjub dengan melihat betapa banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang lalu kemudian menulis karya-karyanya dalam aksara Pegon. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Gus Muwafiq, Gus Alvin, Kang Ginggin dan juga Kang Ayung. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, luar biasa Ibu Bapak sekalian karya-karya ulama Nusantara kita terkait dengan budaya ataupun terkait dengan dunia Islam dan sebagainya. Nah jadi lanjut slide berikutnya adalah kalau kita lihat Pandi kita tidak hanya bekerja di luar tapi kita juga masuk ke dalam. Jadi sejak tahun kemarin kita sudah menjadi anggota dari Unicode dan kita sudah berbicara banyak dengan Badan Standarisasi Nasional untuk lalu kemudian aksara ini untuk lalu kemudian bisa ditetapkan standarnya. Tentu tidak mudah dan kita tahu juga di aksara Pegon juga variasinya juga banyak. Ada yang menulis Pegon pakai harokat, ada yang tidak. Bahkan konon masing-masing kiai mungkin punya versi masing-masing terkait dengan aksara Pegonnya. Jadi ini yang lalu kemudian kami Pandi hanya penjahit, kami hanya mencoba merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara ini untuk lalu kemudian kita dapat hadirkan secara digital. Karena kalau kita mengutip kalimat dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Provinsi Jogja pada saat selebrasi aksara Jawa, di dunia digital kalau kita tidak hadir secara digital maka kita dianggap tidak ada. Dan kita tahu bahwa aksara Pegon ini secara dunia nyata itu sangat digunakan di pesantren-pesantren di Indonesia, tapi sepanjang itu tidak hadir secara digital maka itu dianggap tidak ada di dunia digital. Jadi itu yang lalu kemudian menjadi perjuangan kita bersama. Lanjut slide berikutnya. Di Unicode sendiri sudah ada 7 aksara kita yang terdaftar di sana. Dari mulai Bugis, Bali, Jawa, Sunda dan sebagainya. Dan kita perlu berterima kasih kepada siapapun yang sudah mendaftarkan aksara-aksara tersebut di Unicode. Namun seperti tadi sudah disampaikan, ini masih membutuhkan perjuangan lebih lanjut untuk lalu kemudian statusnya tidak hanya berstatus limited tetapi juga menjadi recommended. Jadi kita perlu menunjukkan kepada dunia, kita perlu menunjukkan kepada ICANN bahwa sebenarnya aksara Pegon ini sudah digunakan sehari-hari untuk komunikasi dan kita tahu bahwa itu sudah di pesantren. Tinggal sekarang kita perlu menunjukkannya, kita perlu memberikan bukti-bukti dan sebagainya supaya lalu kemudian tidak hanya negara tetangga kita yang punya dot Malaysia, tapi kita akan punya dot ID tapi tertulis dalam aksara Pegon. Nah lanjut slide berikutnya, jadi nanti kita bisa punya dot lalu kemudian di belakangnya bisa menggunakan aksara Jawa, Bugis ataupun nanti aksara Pegon. Lanjut slide berikutnya, ini tadi sudah kita jelaskan, kita sudah mendaftarkan aksara Jawa. Dan lanjut slide berikutnya, kalau kita lihat peta bahasa yang ada di situs web Badan Bahasa, masih banyak bahasa-bahasa kita. Total ada 718 yang sebenarnya belum semua hadir secara digital. Dan Pandi kita merasa punya kewajiban untuk lalu kemudian kita bisa melakukan penyemarakan digitalisasi aksara ini supaya lalu kemudian bisa hadir secara digital dan lalu kemudian bisa terlestari secara seharusnya untuk lalu kemudian itu bisa digunakan juga oleh generasi berikutnya. Karena sebenarnya aksara itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sebenarnya tidak boleh hancur. Karena dia mendokumentasikan seluruh pengetahuan kita, kekayaan tradisional kita berwujud aksara. Lanjut slide berikutnya.
kami berusaha menjadi pandito untuk lalu kemudian juga mengajak seluruh pegiat-pegiat aksara Nusantara. Kita dolan ke teman-teman yang menggunakan aksara Lontarak, kita dolan ke Kesultanan Ngayogyakarta, dengan Bali kita bekerja sama dengan Universitas Udayana, dan di kanan bawah waktu kami berkunjung ke pesantren Al-Ikhlas tempatnya Kiai Alvin. Lanjut slide berikutnya. Dan kita juga punya banyak acara. Beberapa minggu yang lalu kita mendukung juga Kongres Aksara Jawa yang diselenggarakan oleh penggiat aksara Jawa. Ini adalah merupakan Kongres Aksara Jawa yang pertama kali dilaksanakan sesudah negara Indonesia merdeka. Jadi luar biasa, salut dengan para penggiat aksara Jawa. Lalu kemudian juga kita sempat sowan sebelum acara ini beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita sowan ke Gus Muafik juga. Kita sudah bicara dengan BSN, kita juga sudah diundang juga oleh Wali Kota Bogor karena Pak Bima Arya juga ingin mengadakan acara terkait dengan aksara Sunda dan sebagainya. Jadi masing-masing pimpinan daerah, baik itu Gubernur Jogja, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Bali, sampai Wali Kota Bogor, termasuk juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sudah memberikan perhatian terhadap ini karena ini adalah merupakan perjalanan panjang dan kita perlu kebersamaan untuk lalu kemudian ini bisa berhasil. Lanjut. Nah, surat-surat dukungan diperlukan untuk lalu kemudian kita bisa mengajukan KIKN. Jadi nanti ketika kita mengajukan aksara Pegon ini ke Lembaga Pengelola Internet Dunia, sama kita juga harus mengumpulkan surat-surat dukungan dari berbagai pihak. Lanjut, slide berikutnya. Nah, tujuan akhirnya adalah sebagai berikut. Jadi kita ingin aksara-aksara Indonesia itu untuk kemudian hadir di Unicode sehingga lalu kemudian ke depan kita bisa punya namanya IDN. Nah, untuk itu kita juga sesudah nanti dari Unicode biasanya lalu kemudian masuk ke ISO 10646, lalu kemudian kita juga punya cita-cita untuk lalu kemudian kita punya keyboard. Keyboardnya ini multi aksara, jadi bisa aksara Jawa, bisa aksara Lontarak, bisa aksara Sunda dan sebagainya. Untuk penjelasan lebih lanjut, slide berikutnya, silahkan kunjungi situs web kami merajutindonesia.id. Kami sudah mengumpulkan beberapa sejarah aksara di sana. Kita sudah berusaha mengumpulkan gambar-gambar terkait dokumen-dokumen aksara. Dan kalau nanti mungkin Kang Ginggin, beliau adalah juga penggiat terkait dengan naskah tradisional dan sebagainya, termasuk juga Kang Ayung, pasti beliau berdua nanti akan bisa menjelaskan lebih lanjut. Font-font yang sudah beredar terkait dengan aksara Nusantara juga sudah kita daftarkan di sana. Lanjut, slide berikutnya. Dan juga kalau kita lihat nanti kami juga mengundang ibu bapak sekalian untuk lalu kemudian mengunjungi juga media sosial kami. Nantikan terus kegiatan-kegiatan kami, pantau terus kegiatan-kegiatan aksara ini karena bisa jadi kami akan berkunjung ke daerah Anda untuk lalu kemudian bertemu dengan penggiat aksara setempat supaya lalu kemudian seluruh kebudayaan Indonesia yang luar biasa ini untuk lalu kemudian kita bisa lestarikan bersama. Lanjut slide berikutnya. Terima kasih, dan karena ini sedang berada di Padepokan Gus Muafik, maka kita ucapkan wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.